Selamat datang di channel Anda Talaseta, channel yang membahas tentang pembuatan skripsi dan tutorial-tutorial video lainnya. Tekan tombol subscribe-nya dan tekan notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Cek juga playlistnya agar teman-teman lebih mudah untuk mencari video yang diinginkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan uji Pirate Samples Test ataupun One Way ANOVA ya. Nah, dan Pirate Samples Test itu, Pirate Samples Test ya, Sampel Test ya. Ini saya tidak ingin berdebat dengan teori ya, karena untuk kalau misalnya pakai teori-teori itu dengan apa ya? Ke pustaka ya, bukan ke YouTube ya. Oke, dan juga di sini saya hanya sharing tentang caranya, bukan tentang teorinya. Nah, di sini juga ada One Way ANOVA. Nah, sebenarnya pada prinsipnya ya, ini dua jenis uji ini, dia itu tujuannya sama ya, untuk mengcompare atau membandingkan sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang lainnya. Nah, seperti misalnya ya, minat beli penjualan offline ya dengan online ya. Nah, kita mau membandingkan misalnya mana yang lebih berminat ya. Nah, mana yang lebih berminat antara online dengan offline. Nah, seperti itu. Ataupun bisa juga digunakan untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Misalnya seperti itu ya. Seperti ini ya. Belajar konvensional ya, atau secara metode ceramah ya. Nah, ceramah ya. Terus dengan metode game ya. Nah, seperti itu. Nah, cara belajar dengan ceramah dengan cara belajar game, mana yang lebih baik ya. Nah, tujuan dari Pirate Sampel dan One Way ANOVA itu tujuannya untuk ini. Metode pembelajaran ya, metode. Mana yang lebih baik antara hasil belajar yang dihasilkan oleh metode ceramah dengan metode game. Nah, seperti itu. Ataupun pelaporan misalnya pelaporan keluhan ya, laporan keluhan ya. Laporan keluhan dengan sistem offline ya. Nah, sistem offline ya. Ini offline dan online lagi ya. Nah, mana yang lebih baik ya antara laporan keluhan dengan offline dengan online. Nah, tujuannya untuk itu ya, Pirate Samples Test dan One Way ANOVA ini untuk melihat mana yang lebih baik ya dari sampel yang berpasangan seperti ini. Oke? Nah, di sini saya ada sebuah data ya. Ini cuman bukan real ya, cuman untuk menunjukkan caranya. Nah, di sini analisa hasil belajar, metode tatap muka dan metode daring ya pada kelas 10 kita bilang aja SMK teknologi ya, seperti itu ya. Oke. Ini hipotesisnya itu tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara metode tatap muka dengan metode daring, ataupun terdapat perbedaan hasil belajar antara metode tatap muka dengan metode daring. Nah, seperti ini hipotesisnya ya. Nah, oke, lanjut aja. Di sini untuk uji Pirate Samples Test atau One Way ANOVA itu ada runtutan ujinya. Yang pertama yaitu uji normalitas dulu, terus uji homogenitas, baru uji Pirate Samples Test. Nah, uji normalitas dan uji homogenitas ini adalah uji prasyarat analisis ya. Nah, uji prasyarat kita highlight. Uji prasyarat analisis ya, atau sebelum dilakukan analisis kita cek dulu apakah datanya tersebar dengan baik, apakah datanya itu homogen. Nah, ini dia. Nah, untuk uji normalitas itu mempunyai tujuan untuk mengetahui suatu distribusi data yang normal atau tidak ya. Nah, berdasarkan yang sampel yang akan diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Kriterianya pengujiannya sebagai berikut ya. Tolak H0 apabila nilai signifikansi kecil dari 0,05 berarti distribusi sampel tidak normal. Terima H0 apabila nilai signifikansi besar dari 0,05. Oke?
nggak usah berlama-lama dengan teorinya karena ini bikin pusing. Langsung aja kita ke caranya. Di sini saya sudah sediakan datanya, yaitu metode tatap muka dengan metode daring ya. Dan untuk metode tatap muka, saya menggunakan sejumlah tes ya dengan 15 soal. Begitupun juga dengan metode daring ya dengan 15 soal juga. Artinya disamain ya. Nah, bagusnya itu disamakan ya instrumen penelitiannya menggunakan 15 soal dengan skala 2 ya. Yaitu 1 itu artinya jika jawaban siswanya benar, 0 itu jika jawabannya salah. Dan juga misalnya kalau teman-teman ya menggunakan misalnya ada yang pakai skala 4 ya, skala 5 itu terserah teman-teman ya berdasarkan misalnya ada yang pakai juga pakai kuesioner ya. Itu terserah teman-teman ya. Yang penting caranya seperti ini. Oke, sama aja kok caranya. Dan juga kalau biasanya untuk hasil belajar itu kan kita persentasekan dulu hasil dari ini. Kalaupun misalnya teman-teman ada yang menggunakan kuesioner, langsung menggunakan nilai total ini aja juga boleh. Nah, di sini saya sukanya kalau untuk ini tidak ada aturan bakunya ya. Yang penting ini instrumen penelitiannya jelas dan juga menggunakan nilai apa juga jelas ya. Nah, ini saya menggunakan persentase ya, karena ini adalah hasil dari belajar ya, persentase. Nah, persen kita buat aja persen X1. Jadi di sini saya tidak ingin berdebat dengan teori, saya hanya ingin menunjukkan cara ya atau tata cara untuk membandingkan ya. Nah, metode tatap muka dengan metode daring ya. Oke, lanjut. Cara untuk mempersentasekan data itu gini. Sama dengan ya. Nah, kita buka kurung. Nilai dari ini, kita klik nilai dari ini. Nah, kita bagi skor maksimum ya. Jadi ini adalah rumus persen ya, belajar di SMP ya. Rumus persen. Nilai maksimumnya berapa? 15. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan kuesioner dengan 4 skala, berarti kalau untuk 15 soal dikali 4 aja, berarti 60 ya. Ataupun menggunakan skala 5, berarti pernya itu yaitu 75 kalau menggunakan 15 soal. Yang penting skor maksimum itu untuk mencarinya yaitu banyak skala dikali soal atau dikali kuesioner ya, seperti itu. Itu untuk mencari nilai maksimum ya. Nah, kita kalau menggunakan persen ya kali 100 ya. Oke. Nah, berarti yang responden pertama skornya 60 ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kan ada apa ya? Ada koma-koma seperti ini. Kita sederhanakan ya dengan ini. Nah, jadi Excel ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat berfungsi sekali untuk hal-hal yang seperti ini ya. Sangat berfungsi sekali buat teman-teman ya. Oke, nah. Oke, ini udah kita dapatkan skor ya atau nilai untuk metode tatap muka. Nah, sekarang kita tinggal copy aja dan paste di sini. Karena dia di posisi yang sama ya. Nilai persen ini kan di sebelah total. Jadi langsung aja. Nah, dengan kan jumlah soalnya juga sama ya. Nah, kecuali teman-teman jumlah soalnya berbeda ya. Jadi kalau berbeda berarti nilai maksimumnya pernya itu ini juga berbeda ya kalau menggunakan kuesioner ya. Misalnya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Ini dia total S2 udah metode tatap muka dan metode daring. Oke. Lanjut kita ke sini. Kita langsung buka SPSS-nya. Nah, kita mulai dari SPSS yang masih kosong supaya teman-teman bisa ikuti ya caranya. Oke, langsung kita copy aja ini angkanya. Nah, ini dia. Kita copy nilai, karena di sini saya menggunakan persentase ya. Nah, persentase kita copy aja. Nah, copy terus dipaste di sini. Pastikan teman-teman kopinya di sudut paling atas ya, jangan sampai di sini. Nah, ini tersisa satu berarti dia ngehitungnya 31 ya. Nah, Ctrl Z lagi, pastikan teman-teman pastenya di sini. Nah, supaya tidak ada sheet yang aktif tapi datanya kosong ya. Terus di sini 31-nya, nah kita copy lagi ini. Nah, Ctrl C lagi. Ctrl C terus langsung dipaste di sini. Nah, kalau udah seperti ini baru kita kasih, ini kan belum tahu ya SPSS-nya mana yang nilai tatap muka, mana yang nilai daring kan SPSS-nya belum tahu. Nah, cara untuk ngasih tahunya begini ya.
kita buatkan di sini kursornya atau tandanya atau pemberitahuan ke SPSS-nya, kita bilang seperti itu ya. Nah, ini dia 1 ya. Nah, terus di sininya juga kita kasih 2 ya. Nah, 1 dan 2 ini artinya 1 itu artinya metode tatap muka, 2 metode daring. Oke, Ctrl C langsung dipaste di sini. Nah, baru kita kasih tahu SPSS-nya, kita sandingkan. Pastikan ini berakhir di 30 ya untuk data satunya. Terus kita ke data 2 31 ya. Oke, kita Ctrl C lagi. Ctrl C langsung dipaste di sini. Oke. Seperti ini baru kita kasih tahu atau kita lambangkan aja lagi. Di sini hasil ya. Kita buat di labelnya. Kalau yang di name ini nggak boleh pakai spasi ya. Di label ini baru boleh pakai spasi. Hasil belajar. Oke, di bawahnya yaitu kelas ya. Oke, ini kita buat juga di sini kelas. Oke. Nah, di sininya baru kita kasih values-nya nih. 1 itu artinya tatap muka. Nah, atau kelas tatap muka. Terus ininya 2-nya daring ya. Oke. Nah, oke. Kalau udah seperti ini lanjut kita ke data view. Nah, udah kita coding-coding semua. Lanjut kita ke analyze ya. Kita ke uji normalitas dulu. Nah, uji normalitas. Caranya itu kita ke analyze, descriptive, explore. Nah, ini dia explore ya. Oke. Terus kita masukkan hasil belajarnya ke dependen. Terus kelasnya ke factor list. Nah, seperti ini. Terus kita ke plot ya. Ini kita centang normal plot with test. Ini untuk uji normalitas. Power estimasi untuk uji homogenitas ya. Continue terus oke. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya untuk uji normalitas tuh output yang paling pentingnya yaitu yang test for normality ini. Ini kita copy terus langsung kita paste di sini. Oke, kita kesampingkan ini dulu. Terus kita klik yang ini lagi. Nah, kita ke hasilnya. Nah, di sini sudah saya kopikan ya. Nah, berdasarkan ini sama. Nah, ini dia. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai signifikan pada uji Kolmogorov-Smirnov angka sebesar 0, ini output SPSS itu kalau ada angka 0 di depannya dia nggak akan nulis ya. Tapi ini kan ada titiknya, artinya titik ini koma ya, 0,114 ya, pada metode tatap muka ya. Dan angka sebesar 0,166 pada metode daring lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan data berdistribusi normal. Oke, nah, untuk uji normalitas ini udah selesai ya, gampang ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya. Nah, kalau misalnya ada tadi step yang ketinggalan ya tinggal di pref aja videonya. Lanjut, kita setelah diuji normalitas baru kita ke uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitasnya juga ini outputnya juga sudah kita dapatkan, ini dia. Nah, di bawahnya ya, di bawah dari yang tadi ya. Nah, berdasarkan tabel test of homogeneity of variance menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,103 ya, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan data bersifat homogen. Nah, ini dia nilai signifikansinya, saya udah tandai atau saya sudah apa namanya tadi itu di highlight ya. Oke, di highlight, udah saya highlight. Oke, lanjut. Setelah uji homogenitas, baru kita ke uji hipotesisnya ya. Nah, atau uji T ya, t-test ya, atau juga biasa disebut t-test ya. Atau ada juga yang menyebut Piret Sample t-test ya. Oke, langsung aja kita ke analyze, compare mean ya. Nah, untuk uji Piret Sample t-test, kita tidak bisa menggunakan SPSS ini ya. Nah, jadi kita Ctrl N dulu. Nah, ini bentuk untuk one way ANOVA ini bisa ya. Nah, kita Ctrl N aja. Nah, nggak ada yang usah dirempongkan ya. Oke, jadi kita menggunakan SPSS yang baru ya. Nah, ini dia. Tinggal tekan Ctrl N aja. Langsung kita copy ini lagi. Nah, kita
Ini total S1, persen S1. Ini persen X2 ya, persen X2. Oke. Nah, kita copy ini. Cara untuk mengcopy header itu yang paling cepat gini. Ctrl C panah kanan, Ctrl C. Jadi nggak usah dicomot-comot aja. Copy aja deh semuanya biar nggak pusing-pusing ya. Nah, ditranspose di sini. Transpose ya. Jadi dia dari leret ke samping menjadi leret ke bawah. Ctrl C lagi terus langsung dipaste di variable view. Nah, variable view, paste. Terus total X1-nya kita kasih metode tatap muka ya. Kalau menggunakan nilai total, di sini saya akan menggunakan persentase ya, metode tatap muka. Terus total X2 kita kasih metode daring ya. Nah, metode daring. Oke. Nah, data view ya tinggal kita copy aja. Ini gampang kok ya. Baru 15 menit ya. Skripsinya hampir selesai nih. Semangatnya. Oke, Ctrl C panah bawah, panah kanan, Ctrl C langsung dipaste di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita ke variable view-nya udah ya. Kita langsung aja kita ke analyze, baru kita ke compare mean, pirate sample t-test. Nah, ini dia bentuknya. Kita masukkan di sini metode tatap muka yang persentase kalau menggunakan persentase. Kalau total menggunakan nilai total. Nah, ini dia metode tatap muka di variabel yang satu ini. Dan yang variabel 2-nya yaitu metode daring. Nah, ini dia optionnya, nggak usah diganti-ganti, langsung aja oke. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, kita proses sedikit. Ada pirate sample correlation dan ada pirate sample t-test. Kita bahas dulu yang pirate sample correlation-nya. Nah, ini sudah saya copy. Oke, kita proses sedikit. Ini pirate sample correlation ini sama dengan uji beda ya. Nah, ini dia. Mana dia tadi? Ini dia. Kita ke bawah. Nah, berdasarkan tabel pirate sample correlation di atas, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,974 ya, lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan tidak ada korelasi antara hasil belajar antara tatap muka dengan daring. Nah, ini dia. Kalau misalnya dia signifikansi itu berarti ada korelasi. Kalau dia ada korelasi berarti dia sama ya atau beriringan ya nilainya. Artinya yang dapat nilai tinggi di tatap muka juga akan mendapatkan nilai tinggi di daring. Nah, itu kalau misalnya dia signifikansinya di bawah 0,05 ya. Tapi karena di sini signifikansinya 0,974 berarti tidak ada korelasi. Kalau tidak ada korelasi berarti dia berbeda ya hasilnya antara sebenarnya dari sini juga sudah bisa kita ambil kesimpulan ya, tapi kita harus lanjutkan ke pirate sample t-test ya. Nah, ini dia sudah saya rapikan nih. Nah, ini dia output yang pirate sample t-test ini sudah saya rapikan juga. Oke. Kita ke sini lagi. Oops. Nah. Oke, nah di sini sudah saya kopikan juga. Kita proses sedikit. Nah, berdasarkan tabel pada pirate sample t-test di atas menunjukkan nilai T hitung sebesar 3,218, lebih besar dari T tabel ya. Di sini saya ketinggalan nih. Dari T tabel sebesar 2,045. Di mana kita dapatkan T tabelnya? Kita lihat dari tabel T ya. Nah, ini dia, kita slide aja ke samping ini biar lebih jelas dibandingkan. Nah, untuk cara melihat tabel T itu yaitu karena di sini kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05 kita bagi 2. Pokoknya settingan default untuk penelitian itu kita lihat di sini. Terus untuk ke bawahnya ada cara khususnya juga tuh kita menggunakan nilai DF ini. Nah, nilai DF ini kan 29 berarti kita lihat di 29. Nah, ini dia. Kalaupun pakai 30 juga nggak masalah ya. Nah, terserah teman-teman. Kembali lagi di sini saya tidak beradu teori. Kalau beradu teori ya main ke pustaka bukan ke YouTube ya. Oke. Nah, di sini pakai 30 pun juga akan aman ya. Nilainya 2,04 kalau pakai 30. Kalau pakai 29, 2,04 juga sama aja. Nah, yang penting sedangkan nilai dari T hitungnya kan 3,218 ya. Lebih besar dari T tabel sebesar 2,04 ya. Dan nilai signifikansi sebesar 0,03 ya, ini dia. Lebih besar dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan
ada perbedaan hasil belajar tatap muka dengan belajar daring. Nah, ini dia. Oke? Dan untuk membuktikan mana yang lebih baik antara belajar dengan daring dan belajar tatap muka. Nah, kita bisa lihat dari Pirate sampel statistiknya. Nah, di sini juga sama, ini sudah dikeluarkan juga lengkap-lengkap oleh SPS-nya, Pirate sampel statistiknya. Nah, untuk metode yang tatap muka sebesar 60,933, sedangkan metode daring 41 ya. Artinya di sini yaitu metode tatap muka itu menghasilkan nilai yang lebih bagus dari daring ya, secara rata-rata nih. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kita lanjut, kita ke, sebenarnya ini udah selesai ya, tapi juga saya lanjutkan, kita ke sesuai dengan judul YouTube-nya, nanti juga saya disalahin nih. Di thumbnailnya ada uji one way ANOVA, tapi kenapa nggak ada? Nah, untuk uji one way ANOVA ini, kita lanjut ke tabel yang atau bentuk SPSS yang pertama tadi. Nah, kita ke Analyze, kita ke Compare Min, kita ke one way ANOVA ya, hasil belajar ke dependen, terus kelas ke faktor ya. Terus option kita centang juga di sini. Nah, untuk one way ANOVA ini juga ada centang homogeneity of variant testnya. Nah, ini dia, centang aja ya. Continue hasilnya akan sama kok dengan homogeneity varian yang pertama tadi. Nah, kita lihat lagi outputnya. Nah, di sini, nah, bisa dilihat kan nilai homogeneity of varian 0,103 ya. Sama dengan yang di awal tadi. Dengan metode atau dengan cara explore tadi ya. Nah, ini dia. Mana dia tadi? Nah, ini dia 0,103 sama ya. Ini kan menggunakan explore tadi ya. Kita ke analyze, descript, compare min, explore. Mana dia? Deskriptif ya, sorry. Kita ke explore. Nah, ini tadi yang ini pakai explore ya. Nah, dan juga di one way ANOVA ini juga bisa mengeluarkan juga output uji homogenitas ya. Oke, lanjut. Kita ke bawahnya lagi. Kita ke output yang ini. Nah, hasilnya kalau di uji Pirate sampel t-test tadi kan menggunakan T hitung ya. Sedangkan pada uji one way ANOVA menggunakan nilai F hitung ya. Nah, ini dia nilai F ya. Nah, nilainya 10,291 ya. Kalau kita bandingkan dengan tabel F ya, tabel F. Nah, tabel F itu cara untuk melihatnya karena kita menggunakan ini dia. Karena kita menggunakan satu variabel ya, yaitu variabel hasil belajar ya. Nah, kita lihat di 1 ini dan di 30. Nah, nilainya 4,17. Kalau ingin membandingkan dengan F tabel ya, nilainya kita dapatkan 4,17. Tapi di sini saya bahasnya menggunakan nilai signifikansi aja. Sebesar 0,002, lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan ada perbedaan hasil belajar metode tatap muka dengan metode daring. Dan juga di one way ANOVA juga dia keluarkan juga nih deskriptifnya. Mana yang lebih baik? Yaitu yang metode tatap muka. Dengan nilai sebesar rata-ratanya atau min 60,9333. Sama kan dengan hasil yang ini. Mana dia tadi deskriptif yang, nah 60,933. Ini juga untuk yang daringnya 41,6.000 ya. Oke, 60.000, 6.000 nih. Oke, udah selesai semua ujinya. Mudah-mudahan teman-teman semua ujinya itu lolos ya. Kalau misalnya ada yang nggak lolos ujinya, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di sudut kanan dari video ini ya. Oke, kalau misalnya ada salah satu ujinya yang kena ya, misalnya uji normalitasnya atau uji homogenitasnya yang kena, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah atau di deskripsi dari video ini. Oke? Udah selesai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.